orang membutuhkan orang lain untuk tempat mereka bercerita, tapi terkadang mereka tidak tahu mereka harus bercerita pada siapa. Jadi untuk teman-teman terutama orang tua dari anak-anak spesial kita yang ingin bercerita, ingin berbagi pengalaman, berbagi pemikiran atau sharing tentang apapun, bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kami, Tempat Bercerita BDG. Jangan lupa juga nyalain lonceng supaya ada notif setiap kali kami tayang 1 minggu 1 kali. Nah, tapi jangan lupa juga follow IG kami @tempatbercerita.bdg. Bisa DM atau juga kalau mau WA bisa ke 0816601010. Nah, siapa tamu kita yang akan datang ke tempat bercerita sambil kita juga nunggu Rina, karena Rina belum datang. Tadi katanya lapar dulu, pengen makan bakso katanya. Sebentar lagi dia kembali ke sini, dan juga tamu yang akan hadir di tempat bercerita BDG. Kita jumpa lagi di tempat bercerita BDG. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang sudah saya sampaikan tadi. Siapa orangnya? Orangnya adalah Bapak Dadang. Beliau adalah yang pasti kelihatan dari apa namanya ini seragam kalau bahasa? Karategi. 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 Jadi beliau adalah seorang pelatih karate yang juga seorang ayah dari putri kecil bernama Aisyah, seorang penyandang Down syndrome. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya, Kang Dadang. Sebelum ke apa sih kalau pelatih karate namanya dipanggilnya? Senpai. Senpai. Sebelum kita membahas tentang karate dan profesi Kang Dadang sebagai senpai, kita membahas dulu bagaimana sih menjadi seorang ayah dari anak Down syndrome. Nah, Aisyah usia? Mau 4,5. 4,5 tahun. Dari seorang adik bungsu perempuan dari 2 kakaknya yang laki-laki, begitu ya. Nah, yang laki-laki kan seperti anak reguler pada umumnya. Betul. Nah, waktu Aisyah lahir, bagaimana ceritanya? Jadi alhamdulillah ceritanya sih lumayan awalnya lumayan mendebarkan ya, karena dibanding kakaknya yang 2, lahiran Aisyah tuh lumayan lama sampai keluar ibunya ataupun bayinya. Oh, prosesnya. Saya waktu itu yang saya ingat itu sampai kurang lebih 6 jam nunggu. Okay. Dibandingkan kakaknya yang hanya 1 jam. Iya, enak banget. Ya. Saya abang 20 jam. Nah, ya karena berpikirnya lihat kakaknya 1 jam, ketika Aisyah sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, panik lah. Tidak asal lagi ya. Ya jelas. Nah, udah dikeluarkan gitu kan, bahasanya seperti itu. Kurang lebih 6 jam, itu udah bolak-balik tanya suster. Sus, yang ini udah beres belum? Oh belum pak, lagi proses. Oke, ditunggu sejam. Jam ke-3, ke-4 sampai jam ke-6, masuk jam ke-7 baru ada kabar, Pak ditunggu di ruang dokter anak. Nah itu sih masih belum keluar. Sudah. Oh sudah. Sudah keluar, tapi maksudnya masih apa ya, masih bingung nih ada apa nih, karena 2 yang sebelumnya kan bayinya diliatin. Oh udah lahir itu ya. Ini susternya langsung, Pak ini anaknya udah lahir, mau diadain silakan. Kalau ini enggak, bahasanya Bapak ditunggu di ruang dokter anak. Oke, ada apa nih, masih belum apa ya, tahu kondisinya. Masuk ruang dokternya mukanya langsung, Bapak tenang ya, Bapak sabar ya. Loh ada apa dok, gitu kan. Kan jadi panik tuh, sedangkan bayi belum dikeluarin nih. Jadi masih ketemu dokter aja. Ibunya masih di dalam malah. Oh, di ruang bersalin. Masih di ruang bersalin. Ketika dokternya bilang, Bapak duduk dulu, tenang dulu, istirahat dulu, minum dulu. Ya dok, ada apa? Karena kan kalau di lama-lama makin enak ya. Jadi begini Pak, Bapak tenang ya. Bolak-balik dokternya bilang, Bapak tenang ya. Bapak tenang ya. Ya ketika cerita awal, anak Bapak tidak nangis ketika lahir. Oke, masih tenang. Bapak anak Bapak suspek Down syndrome. Saya dalam hati langsung, oh ya gak apa-apa, yang penting anak saya masih hidup, berarti kan dengan bahasa suspek. Tapi mengerti Down syndrome itu apa? Mengerti karena kebetulan saya
di karate melatih ABK juga. Oh. Jadi tidak terlalu panik ketika mendengar kata Down syndrome. Down syndrome. Saya nggak ngerti sama sekali. Ya mungkin itu alhamdulillah saya dikasih rezekinya mungkin itu karena pernah melatih ABK. Jadi ada pemahaman lah ya. Ada pemahaman karena ada yang Down syndrome, ada yang autis, malah ada yang CP ikut. Cerebral palsy. Ikut. Jadi ketika dibilang Down syndrome, saya masih yang oh iya dok, dokter bingung, suster bingung gitu. Kok nggak apa-apa ini? Kok nggak apa-apa bapaknya? Yang lain rata-rata ngamuk lah, marah ke dokter lah, nggak mungkin lah. Dan mungkin yang tadi Tereni bilang ada yang nggak ngerti. Jadi ketika dikasih Down syndrome, oh iya dok, tapi nggak ngerti Down syndrome itu apa, seperti itu. Tapi jujur saya ketika itu merasa asa ketiban tuh ketika ada bahasa bocor jantung. Karena khawatirnya kan dengan bocor jantung kan bahasanya anak sekecil itu bocor jantung kan seperti apa gitu kan. Jujur kalau untuk Down syndrome-nya sih saya masih alhamdulillah bisa menerima saat itu juga. Tapi ketika dibilang ada bawaannya bocor jantung, disitulah merasa dunia tuh udah hancur gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang cerita yang lain bla 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 blanya sih saya alhamdulillah bisa menerima. Kalau ketika jantungnya itu. Sebelumnya Teh Ria, istri dari Kang Dadan beberapa saat lalu juga sudah hadir di tempat bercerita. Dan saya belum pernah nanya ini, yang ngasih tahu ke Ria siapa? Saya sendiri. Jadi ya mungkin karena saya nggak mau dilama-lama maksudnya ya. Jadi ketika tahu dari dokter, saya nunggu Pak, nggak sehari lah besok paginya. Baru saya kasih tahu karena ngelihat kondisi dia juga itu 6 jam tuh Aisyah tuh yang keluar, emaknya itu 9 jam baru keluar. Setelah Aisyah keluar baru emaknya karena pendarahan dan segala rupa. Setelah dapat kabar Aisyah, oke, saya tenang dan dengan kondisi Aisyah bocor jantung tapi masih bisa dibantu, keluar ruangan dokter, ibunya belum keluar dan itu nunggu 3 jam lagi belum pulih ya? Belum pulih. Jadi Kang Dadang memberitahu Ria setelah Ria sudah keluar. Besoknya dikasih tahu. Tapi bertangis-tangisan mah adalah pasti ya. Alhamdulillah kalau untuk nangis betul, nangis ada ya, maksudnya ya kaget, iya, oh ternyata saya dikasih juga nih itu. Ya. Yang kalau saya begini, kadang-kadang kita suka berpikir gini ya kan, kita suka melihat maaf anak yang begini, yang begitu, yang begini, yang atau apa ya, kesedihan, kemalangan lain lah yang terjadi, yang kayaknya itu mah orang lain yang ngerasain, saya mah nggak akan meren, gitu ya. Benang gitu ya. Betul itu ya. Jadi apapun masalahnya, mau anak, mau ekonomi, mau keluarga, mau apa, itu bisa menimpa kepada siapapun. Ya jadi ya apa ya, harus sabar mah klise ya. Apa ya, harus kuat, harus tangguh gitu, dan melakukan sesuatu untuk mencari cara juga untuk menangani hal ini gitu. Nah ini masih seru, sebentar lagi kita potong dulu, masih di tempat bercerita BDG. Masih di tempat bercerita BDG dan Rina masih ngebasok, belum datang. Masih dengan Kang Dadang di sini. Nah setelah Aisyah lahir tentunya dengan pemeriksaan macam-macam ya, yang males lah kita ceritain. Kadang-kadang saya juga untuk mengingat masa-masa itu tuh, aduh, uyuhan, gitu ya, lelah pasti, uang pasti, pikiran pasti, tenaga pasti, tapi gimana? Nggak ada pilihan. Jadi kalau orang-orang bilang, ih, lu mah meni hebat, gitu ya, anak Down syndrome terus gini gitu, bukan hebat. Mau siapa lagi ya? Harus ini mah harus. Jadi dan kita tidak bisa mengingkari juga kenapa kita dikasih anak Down syndrome oleh Yang Maha Kuasa. Berarti kita ada tugas, betul kan? Betul. Ya, udah nggak mungkin anak Down syndrome terus kita gogoleran aja terus, nggak bisa. Kita harus ada tugas gitu. Betul. Nah, tugas pertama adalah memberdayakan, mentreatment anak kita dengan baik. Setelah kita bisa menjalankan ini dengan baik, baru nih keluar, kita bergabung dengan komunitas, melatih anak yang lain dan sebagainya. Kembali lagi ke Aisyah.
Setelah bocor jantung itu, apa yang terjadi dengan jantungnya? Yang pasti yang dirasain sama saya sama ibunya itu ketika bocor jantung itu kondisinya memang tidak bisa, dari berat badan aja dia tidak bisa lebih dari 8 kilo. Betul. Ketika itu, jadi kalau barang bisa dibilang ringkih lah, dikit sedikit kerasa sedikit masuk rumah sakit, opnam, apapun itu penyakitnya, dari pilek pneumonia, akhirnya ke situ. Jadi memang sangat luar biasa ketika masih ada bawaannya itu belum selesai, si jantungnya masih bocor lah. Kita memang hampir tiap minggu bisa dibilang harus datang ke rumah sakit, dan itu rumah sakitnya yang kita datengin bukan yang dekat rumah, karena yang dekat rumah fasilitasnya kurang untuk jantungnya. Terus kemudian ada dokternya, jadi kita memang muter rumah sakit dari mulai pemerintah sampai swasta kayak gitu. Dan luar tapi biasa. Tidak ada keharusan untuk dioperasi? Enggak, alhamdulillah Aisyah tidak ada. Rezekinya Aisyah ketemu dokter yang memang tidak menyarankan untuk operasi. Bocornya berapa banyak? 9 mili. Satu. Gede tuh 9 mili mah ya? Ya, makanya. Tapi karena itu pertimbangan dokter, karena satu waktu periksa langsung usia berapa ya? 2 hari langsung ke dokter jantung. Ya. Jadi kalau untuk newborn dia bilang saya nggak ada tindakan, tapi yang pasti dilihat dulu perkembangannya, 1 berat badan, 2 usia. Berat badan lebih dari 9 dan usia 2 tahun. Kalau usia 2 tahun belum nyampe 9 kilo pun tidak bisa dilakukan tindakan. Oh gitu ya? Begitu terakhir yang Aisyah. Yang abang 5 kilo baru bisa operasi. Ya. Karena kan dia mah ya katupnya ya apanya, bocornya 5 ya gitu mungkin ya. Itu nggak bisa. Terus mencapai 5 kilo teh, aduh udah lama. Ya betul. Alhamdulillah Aisyah usia 2 tahun baru masih 8, belum lebih dari 8 kilo. Sebanyak apapun makan, Aisyah teh nggak berhenti makan. Jadi ceritanya kami pernah visit ke Potats koordinator wilayah Cirebon. Lalu saya duduk di tengah, Aisyah dengan ibunya di belakang. Itu perjalanan dari Bandung sampai Cirebon tidak berhenti mengunyah. Ya itu memang dari lahir begitu. Tapi saga ini menikah ya. Mesin gilingnya itu nggak habis-habis itu. Dan nggak pilih-pilih, senang ya, banget ya makanannya ya. Nggak pilih-pilih, apapun dimakan. Jadi sekarang masih bocor jantungnya? Sekarang alhamdulillah sudah, ketika usia 2 tahun lebih di spontan closure, udah divonis sudah sempurna. Aduh, senang sekali ya. Sempurna. Abang ini mencapai 5 kilo umur 5 bulan. Betul. Aduh, bayi segini dan dia udah operasi. Ya. Di sini dulu belum bisa 23 tahun lalu. Jadi di harapan kita BPJS nggak ada, ya begitulah gitu ya kira-kira. Tapi sekarang segede gini dah. Betul. Jadi nggak usah takut gitu. Ya. Ini juga Aisyah pasti kalau memang sudah menutup, pasti berangsur semuanya metabolisme tubuhnya juga kan pasti akan baik. Normal ya. sih, nggak, tapi menyesuaikan. Oh iyalah. Dan ceritanya waktu di Surabaya sempet sih kita juga mau kan sempet. Oh ini kan masih di Surabaya? Enggak, udah di Bandung, lahir di Bandung. Cuman kita sempat berpindah dulu ke Surabaya. Saat Aisyah 3 bulan. Jadi maksudnya karena melihat biaya buat Aisyah lumayan, jadi dapat tawaran yang lebih baik di sana, ya udah kita pindah ke sana. Tapi ternyata di sana hanya bertahan setahun karena mungkin beda kultur, beda ya paling utama sih kultur kalau saya bilang, dari penerimaan ke anak Down syndrome, dari Surabaya itu kan kota besar, lebih besar dari Bandung ya. Betul, tapi yang kami rasakan ketika di Surabaya sangat jauh dengan yang di Bandung karena gini, kita bawa ke mall itu dengan tidak mendiskreditkan kota-kota Indonesia ya. Ya, betul. Ini pengalaman pribadi. Kita masuk ke mall itu sampai bisa dibilang satu mall itu ngeliatin ini anak, padahal maksudnya tidak melakukan sesuatu yang hanya digendong, maksudnya ya gendongan depan itu loh, bapaknya kelihatan lihat ke depan. Mungkin karena Down syndrome tipikalnya kelihatan tuh ya, kelihatan.
apa ya, melihatnya dari ujung mata gitu. Ya, apa sih ini dibawa-bawa gitu. Karena punten kalau di tempat kota yang saya singgahi itu sampai masih ada kultur yang kalau anak non sindrom itu aib keluarga. Dan itu harus ditutup. Ya, di Bandung juga ada beberapa. Ada. Tapi di sana luar biasa. Boja, sekali lagi betul data ini bukan mendiskreditkan satu nama kota atau apapun, tapi kebetulan pengalaman pribadi kota yang saya datangi seperti itu kondisinya. Di sana bergabung dengan Potats? Bergabung dengan Potats. Pernah membicarakan hal itu dengan teman-teman? Alhamdulillah pernah. Memang terjadi seperti Memang itu? terjadi seperti itu. Sampai ada yang masih saya juga nggak enak bahasanya ya, masih dipasung. Jadi betul-betul tidak boleh keluar rumah, betul-betul di kerangkeng. Dan itu kebetulan di Potats juga. Gimana? Maksudnya? Anaknya di kerangkeng, tapi dia ikut Potats? Maksudnya cerita dari anak Potats juga. Cerita. Dari anak Potats yang memang seperti itu, gitu, keluarganya. Jadi ini ikut Potats, keluarganya ada yang Down syndrome juga, tapi tidak diikutkan, nggak ikut. Jadi apa ya, ceritalah anak saya gini, nggak bawa keluar, ini di rumah aja udah. Dimasuk keram di kamar, terus ada yang sampai ya di kerangkeng dipasung gitu. Terus ngapain lo ikut Potats kalau anak lo tidak diberdayakan? Saya juga kurang paham gitu. Oh Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Terutama di tempat kita dulu lah ya, di lokasi kita di Bandung dan di Jawa Barat gitu. Mereka itu manusia loh. Saya pencinta anjing, saya aja nggak akan tega gitu ngerem anjing, apalagi ini mah orang ya gitu. Ya saya suka sedih lah dengan keadaan-keadaan begini, apalagi dengan langsung bahwa itu masih ada. Saya pikir itu terjadi misalnya di pedalaman atau di mana. Jadi saya simpulkan bahwa hal ini terjadi tidak memandang pendidikan, berpendidikan atau tidak, kaya atau tidak kaya, bersosialisasi atau tidak, itu terjadi di semua kalangan gitu ya. Menyedihkan sebetulnya, tapi ya Rina sudah datang, kita potong dulu, kita panggil Rina.